Si Agus pasti udah seneng banget deh dibelain sama dua pengacara ini. Buat bapak pengacara, belain orang boleh, lihat-lihat dulu. Tapi nggak apa-apa sih, belain aja terus. Nanti juga ketahuan kok ujungnya kayak gimana. Kita lihat apakah dari sisi hukum, kalau mau menjarain Densu sama Tenovi itu bisa gitu. Dari awal kita tahu kasus Agus disiram sama air keras ini ya dari videonya Tenovi di YouTube. Dan kenapa bisa sampai Densu? Karena Agus dan keluarga sendiri yang minta media untuk bisa speak up dan mencari keadilan supaya bisa ngelihat lagi. Catat ya poin utamanya di awal, gimana pun caranya Agus mau bisa ngelihat lagi, dan itu ada di videonya Deddy Sumargo. Jadi concern kita nih, concern Tenovi juga sebagai yang nolong, pasti peduli dan berusaha bantu Agus supaya bisa ngelihat lagi gitu. Nah, salah satunya gimana? Ya dengan berdonasi ini supaya dananya cepat kekumpul banyak dan bisa segera dilakukanlah tindakan untuk si Agus. Nah, akhirnya uang donasinya ini malah disalahgunakan, bukan untuk pengobatan utamanya gitu. Catat ya, tujuan awalnya donasi ini untuk pengobatan. Dan kalau sampai Tenovi dan Densu mengundang kembali ke podcast untuk klarifikasi, sebenarnya bukan untuk dipermalukan ya kalau menurut gue, tapi lebih ke transparansi supaya penonton yang nyumbang juga ngerti dan paham. Karena kan dari awal emang udah dibawa ke publik gitu ya. Dia sendiri yang minta media untuk bisa speak up. Jadi menurut gue ya sah-sah aja kalau misalnya penyelesaian kasus ini juga dibawa ke publik karena udah melibatkan banyak orang nih yang berdonasi gitu kan. Soalnya juga aku sempat berpikiran, kenapa sih Kak Novi sampai mempermasalahkan uang donasi? Ternyata ini alasannya. Yang pertama, keluarganya si Agus ini berbohong, bilang sama Kak Novi dapat uang donasi 500 juta, ternyata mereka dapat 1 miliar 500 juta. Yang kedua, setelah mereka dapat uang donasi 1,5 miliar, bukannya mereka berobat ke JSC atas saran dari Kak Novi, malah berobat ke RSCM pakai BPJS. Yang ketiga, uang 1,5 miliar itu dibagi-bagi ke keluarganya dan tanpa sepengetahuan dari Kak Novi. Bahkan ada uang 98 juta yang dipakai buat bayar rumah si Wawa yang mau disita sama bank. Bayangkan ya, orang yang benar-benar perlu sekali uang, itu bisa sampai mungkin kehilangan nyawanya gitu, nungguin donasi atau nungguin ada bantuan. Orang kayak Tenovi itu yang bisa mengulurkan tangannya untuk ngebantu. Kalau ada si Farhat itu bukannya tambah adem Gus, tambah panas. Tahu nggak? Blunder kamu Gus. Karena menurut UU nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan uang atau barang. Selain itu, penyalahgunaan dana donasi diatur dalam pasal 69 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, gue nggak tahu nih apakah untuk ngebayar rumah ini jadi salah satu tindak pidana penyalahgunaan ya. Itu biar yang lebih ngerti aja yang ngomong gitu. Kalau memang udah jelas nggak bisa vonis, balikin. Itu baru namanya kejujuran. Jangan pernah menormalisasi kebohongan. Jangan pernah. Kenapa bohong? Bilang sakit matanya, tapi ternyata memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi, tapi masih masuk uang donasi. Coba kalian pikir dari awal si Agus dan keluarganya ini tuh bisa dapat donasi itu atas bantuan Kak Novi dan Bang Densu. Setelah mereka dapat uang 1,5 miliar itu bukannya dipakai untuk pengobatan si Agus, malah dibagi-bagi ke keluarganya. Terkait juga dana sumbangan yang ditarik ke yayasannya Tenovi, itu bukan buat diambil sama si Tenovi ya, tapi lebih ke pengelolaan dananya biar jelas. Karena yayasan Tenovi itu berizin Kemensos dan dia nggak mau kalau sampai donasinya si Agus ini benar-benar disalahgunakan, terus Tenovi kena audit dan itu berimpact ke dana atau pergerakan yayasannya dia. Karena di yayasannya itu juga banyak banget ODGJ yang dibantu sama Tenovi gitu. Pernah nggak nyoba jadi Tenovi? Nyamperin orang, melihat kasus by kasus, ya case by case yang perlu ditolong. Terus tiba-tiba ada yang udah ditolong, yang seharusnya uang itu kan bisa untuk dikasih ke orang lain yang benar-benar membutuhkan. Lah ini malah buat bayar cicilannya rumah orang, agunan rumah orang, ditransfer ke mana-mana duitnya. Lah ini kan duit ini bisa dikasih ke orang-orang yang memang membutuhkan. Karena yayasan itu pasti punya daftar list top priority. Buat Agus ya, Gus, kita jadi manusia boleh miskin, tapi setidaknya kita harus tahu terima kasih. Kalau kita sudah dikasih amanah yang baik sama orang lain, kita jaga amanah itu dengan baik. Bilang dong ke donatur, mata saya udah nggak bisa diapa-apain. Nggak perlu. Donatur juga akan berpikir, oh iya, sudah selesai. Karena donatur itu tugasnya kan kita mau memberikan bantuan untuk suatu proses penyembuhan gitu loh, berjuang sama-sama. Ya kalau emang udah nggak bisa mau ngapain saya? Kita nggak mau nyumbang hanya untuk bayarin utangannya rumah orang.
Ngapain gue nyumbang gila? Yang dimau sama Kak Novi itu si Agus nih fokus dulu lah sama pengobatannya, sekalipun dia nggak bisa melihat lagi, yang penting dia tuh sudah ditangani dengan tepat. Setelah berobat, setelah ditangani ternyata uangnya masih sisa, bolehlah dipakai untuk keluarganya atau untuk yang lain-lainnya. Nah ini ya, salah satu kata-kata dari pengacara yang mau bantu Agus. Hey lu, kalau udah nyumbang donasi mau diapain aja itu urusan dia. Kalau dia berobat menggunakan fasilitas rumah sakit BPJS, itu hak warga negara. Jangan mentang-mentang dikasih 1,5 miliar, lu harus menggunakan uang itu tujuannya untuk membantu dia. Lah, gimana ya? Kan kita tujuannya ngasih dia uang ya buat dia pakai berobat, bener gak sih? Bukan buat dia foya-foya. Jadi bukan masalah si Agus ini nggak boleh berbagi ke keluarganya atau nggak boleh dipakai yang lain, tapi harus dipentingkan dulu untuk pengobatannya. Ditambah lagi setelah dapat uang donasi, mereka itu nggak ada komunikasi sama sekali sama Kak Novi yang sudah membantu mereka. Jadi sampai sini paham ya kenapa Kak Novi tuh marah banget sama si Agus masalah uang donasi. Ingat Gus, ajab itu nggak datang sekali, bisa berkali-kali, tergantung kitanya kayak gimana. Nah, kalau kalian lihat di podcastnya Bang Desu, kelihatan banget kalau mereka ini nggak amanah sama uang. Kita jadi manusia ya, nggak bisa menghindari yang namanya hukuman akhirat. Ingat itu Gus.